Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Duyanti dengan NIM 3320220003 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas nasional merupakan hal buatan, karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua suku kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris dari satu kata, yaitu identity, yang berarti ciri, tanda, jati diri, atau sifat khas. Sementara nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Nah, jadi ciri apa yang bisa membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya? Ya, yang jelas Indonesia kaya akan suku budaya, Indonesia kaya akan adanya agama yang beragam yang diakui oleh negara melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita memahami identitas nasional, maka selanjutnya kita akan mengkaji tentang karakteristik identitas nasional. Seperti yang saya katakan tadi, Indonesia kaya akan budaya, agama yang diakui, suku yang beragam. Itu merupakan bentuk manifestasi bahwa Indonesia punya karakteristik. Nah, dari karakteristik atau manifestasi budaya bangsa Indonesia inilah yang sejatinya mencerminkan identitas nasional. Jadi, menurut legal formal, ada 6 identitas nasional, yaitu 1. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bendera negara, sang merah putih. Ketentuan tentang bendera diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai dengan pasal 24. Pemilihan warna merah putih berdasarkan filosofi. Merah berarti berani, dan putih berarti suci. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai dengan pasal 57. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia, sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia, kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, jumlah bulu pada di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, jumlah bulu di leher berjumlah 45.
Pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat martabat dari pihak lain. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya dan mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, dan rukun. Bhinneka Tunggal Ika juga bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari titik temunya dalam bentuk kesepakatan bersama. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Yang kelima yaitu konstitusi atau dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat, berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merdeka, menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk membentuk pemerintah sendiri yang sah serta usaha menjamin hak-haknya disertai menantang penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keenam, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai dengan pasal 64. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924, pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh W.R. Supratman dijadikan lagu sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada saat rapat partai-partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambang kesatuan bangsa. Dengan kekuatan liriknya itulah Indonesia Raya segera menjadi saloka sakti pemersatu bangsa. Dan dengan semakin dilarang oleh Belanda, semakin kuatlah ia menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengkaji faktor-faktor pendukung lahirnya identitas nasional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa identitas nasional bersifat buatan. Jadi, lahirnya identitas nasional berasal dari dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif berasal dari faktor geografis, ekologis, dan demografis. Geografis yaitu faktor kewilayahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Karena kita dikenal sebagai negara kepulauan yang terpisahkan oleh perairan pelautan yang biasa kita kenal dengan istilah Nusantara. Geografis dan ekologis ini, Indonesia dikenal dengan iklim tropis, dengan identik mata pencaharian sebagai negara agraris, yaitu struktur pertaniannya. Selanjutnya demografis. Demografis di sini adalah faktor kependudukan. Yang kedua faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Selain itu, faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara, serta identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana dikutip Manuel Chastel dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil integrasi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut dapat menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa. Birokrasi yang tumbuh dalam sistem pendidikan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional, yang masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam suatu pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini. Selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, kita harus mengetahui fungsi identitas nasional. Fungsi dari identitas nasional yaitu 1. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua, sebagai landasan negara. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa yang lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Jika kita mengetahui kebudayaan kita diklaim oleh negara lain, maka langkah yang harus kita lakukan adalah: pertama, berperan aktif dalam pelestarian budaya. Yang kedua, tanamkan rasa saling memiliki. Yang ketiga, mendorong pemerintah agar segera mendaftarkan berbagai hasil budayaan kepada UNESCO. Cara mempertahankan identitas nasional yaitu yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama, tidak bersikap individualisme. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan, kita menolongnya dengan ikhlas, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan sebuah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan cara tidak mencontek saat ujian,
mematuhi peraturan yang ada, dan masih ada lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan identitas nasional, walaupun itu dengan hal-hal yang kecil. Karena suatu hal yang besar pasti berawal dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan malu melakukan hal-hal kecil yang bersifat positif. Malulah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Misalnya, kita memulai dengan membaca buku tentang perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing, agar budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur, atau bahkan hilang dimakan oleh zaman. Sekian penjelasan saya tentang identitas nasional. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.